itu ada. Yan. Ya Dan, yung bapak bisa. Oh iya, Ra. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum kami memulai sambutan ini, kami mohon para anggota badan Presidium jangan berdiri. Siapa yang tidak lagi mendengar kami, terbayang kami maju dan berdetak hati. Kami telah berikan apa yang kita, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Jajar Anwar. Terima kasih. Silakan. Sambutan ini kami buat dan berumus bersama-sama oleh Timbalan Bukara. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita dapat hadir dalam sidang paripurna ini dalam rangka memperingati hari jadi Keputusan Hukum yang ke-18 tahun ini. Selanjutnya, satu, perjuangan kita ini berawal dari tahun 1968. Tokoh-tokoh masyarakat hukum telah mulai berjuang untuk membentuk Presidium perkara ini. Dua, pada tahun 1976, tokoh-tokoh masyarakat kita melanjutkan perjuangannya untuk mengusulkan pemindahan ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu ke Mungko sebagai akibat dari terbentuknya Provinsi Bengkulu. Tiga, tahun 1998 dengan dibentuknya Bupati Wilayah 1 Bengkulu Utara itu, tokoh-tokoh masyarakat 5 kecamatan di Ranang Mungko dan tokoh-tokoh masyarakat dari Bengkulu mengadakan pertemuan kembali yang dipimpin oleh dan langsung oleh Bapak Bupati, tapi hasilnya tidak maksimal. Keempat, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang terbentuknya daerah otonomi baru. Maka pada tanggal 25 Oktober 1999 perjuangan ini telah terhitung dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan pemerintah desa, dari para kepala desa, badan perwakilan desa, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh wanita, para pengusaha, para serikat pekerja, karang taruna dan lain-lain untuk mendukung terbentuknya Kabupaten baru. Selanjutnya dari hasil kesepakatan pertemuan tokoh-tokoh tersebut umum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan alhamdulillah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyetujui dan memutuskan permohonan untuk Provinsi Bengkulu dan selanjutnya digulirkan ke Departemen Luar Negeri dan DPR ini. Yang alhamdulillah pada tanggal 25 Februari 2003 disahkanlah kembali paripurna DPR RI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
tetap membutuhkan Kabupaten Mugo-Mugo, Kabupaten Sulumar dan Tahu di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan itu, kita sudah menyadari tanggal 25 Februari ini adalah hari yang sangat penting dalam sejarah bagi kita masyarakat Bengkulu. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, khususnya kajian dalam bidang hukum tata negara, adalah apakah tanggal 25 Februari 2003 ini Kabupaten Mugo sudah terbentuk sebagai daerah otonomi baru. Menurut hukum tata negara, pada tanggal 25 Februari 2003, Kabupaten Mugo belum terbentuk sebagai daerah otonomi baru. Kenapa demikian? Karena pada tanggal 25 Februari 2003, Kabupaten Mugo sebagai daerah otonomi baru belum terbentuk. Jadi kapan Kabupaten Mugo dapat terbentuk sebagai daerah otonomi baru? Mugo jadi daerah otonomi baru adalah pada tanggal 23 Mei 2003. Karena pada tanggal 23 Mei 2003 semua unsur-unsur Kabupaten Mugo sebagai daerah otonomi baru telah terpenuhi sebagaimana disyarat terbentuknya sebuah pemerintahan baru, yaitu adanya daerah wilayah, ada penduduk, dan adanya pemerintahan maksa. Kalau kita memberikan hari lahirnya atau hari jadinya Kabupaten Mugo pada tanggal 23 Mei, bukan berarti kita memperingati hari pelantikan seorang pejabat Bupati Mugo. Tapi pada tanggal tersebut Kabupaten Mugo terbentuk sebagai daerah otonomi baru, seperti yang dilakukan sekarang oleh Kabupaten Sulumar dan Kabupaten Tahu, yang merupakan kembaran dari Kabupaten Mugo ini, yang tetap memperingati hari jadinya pada tanggal 23 Mei. Oleh karena itu, sebagai badan persetujuan perjuangan, saya menyerahkan hal ini kepada DPRD Kabupaten Mugo dan kepada daerah untuk mengkaji ulang masalah ini secara hukum, terutama menurut perspektif hukum tata negara. Hal ini penting dilakukan untuk mencari kebenaran yang tipis secara hukum dan memastikan sejarah yang tertulis dan bangun berada pada benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pihak eksekutif, pihak legislatif, dan yudikatif yang telah berhasil membangun kabupaten kita ini selama ini. Harapan ke depan, terutama pada Bapak Bupati terpilih dan Bupati Wali terpilih, semoga adanya pemerataan pembangunan di segala bidang dan peningkatan sumber daya di Kabupaten Mugo guna mensejahterakan seluruh masyarakat kita. Pada kesempatan ini, kenankanlah kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, semoga hari jadi Kabupaten Mugo tidak kembali. Kami mengusulkan hari jadi tersebut tetap pada tanggal 23 Mei. Karena pada tanggal tersebutlah sekarang ini juga secara de facto telah berjalan pemerintahan di Kabupaten Mugo sebagai yang ditunjuknya kepada Bupati Mugo. Sedangkan pada tanggal 25 Februari ini adalah pengesahan undang-undang dan belum adanya pengesahan. Kedua, kami menyatakan harapan kiranya DPRD dan pemerintah daerah dapat membantu untuk sejarah perjuangan kita, dan kalau memungkinkan tentunya pembangunan tubuh perjuangan perkara. Ketiga, kami mengharapkan dalam pengisian jabatan dan Kabupaten Mugo dapat melaksanakan sesuai kesepakatan hukum yang lalu oleh para terakhir, dengan tidak lupa kami mengucapkan selamat bagi Bupati terpilih. Semoga